Yang keempat adalah pemberian bekatul atau dedak secara berlebihan. Nah, saran saya alangkah baiknya pemberian bekatul itu tidak lebih dari 20-30% lur ya. Nah, seandainya jenengan pakai 30% itu boleh, tapi dengan syarat Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan peternak ayam kampung 22. Bagaimana kabarnya dulur? Mudah-mudahan selalu sehat dan begitu juga ternaknya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke lor, saat ini banyak sekali ya peternak-peternak mandiri yang menyilangkan ayam kampung unggulan dengan ayam petelur impor ya, seperti Australorp, Barred Rock, Malay, White Leghorn, Golden Chick, dan lain-lain, dengan tujuan untuk memperoleh varian ayam kampung yang produksi telurnya lebih tinggi. Seperti yang ada di dalam kandang saya ini lor ya. Saya ini ada seleksi sentul yang sudah saya modif ya lor ya. Terus saya silangkan dengan White Leghorn dengan harapan ayamnya besar dan produksi telurnya banyak. Tapi nanti anakannya lebih condong ke White Leghorn ya, lebih ke corak putihnya. Nanti ada bercaknya sedikit untuk kelabunya. Tetapi produksi telurnya agak meningkat daripada aslinya atau sensinya sendiri. Nah, dengan beberapa varian ayam kampung unggulan tadi, kita berharap produksi telur yang bagus dan ayam tetap sehat. Nah, untuk mencapai itu maka harus didukung dengan komposisi pakan yang benar dan seimbang. Dan tidak boleh asal-asalan ya lur ya. Nah, berikut ada beberapa pantangan pakan ayam kampung unggulan petelur kita. Yuk simak videonya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar kami dapat mengembangkan channel ini sehingga menambah wawasan dan khasanah kita di dunia peternakan. Let's go. 5 pantangan pakan ayam kampung unggulan petelur. Yang pertama, jangan memberikan pakan dengan protein di bawah 16%. Jadi jangan sampai kurang dari 16% ya lur ya protein kasarnya ya. Karena protein berfungsi untuk merangsang produktivitas telur atau membentuk uritan telur. Untuk ayam kampung petelur membutuhkan 8 gram protein, 3 gram lemak, 20-25 gram karbohidrat per kilo bobot badan. Ingat, per kilo bobot badan ya lur ya. Nah, untuk rangsum pakannya untuk ayam kampung petelur dengan bobot badan 1,5 kg sampai 2 kg sekitar 90 gram sampai 110 gram per hari dengan kandungan protein kasar 16 sampai 17% dan energi metabolisme 2800 kilokalori. Yang kedua adalah jangan memberikan nasi aking atau karak lebih dari 30%. Wah, kenapa Pak Ko? Ya, untuk ayam kampung petelur unggulan, pemberian karak ataupun nasi aking lebih dari 30%, maka ayam petelur kita akan menjadi gemuk ya lur ya. Menjadi gemuk dan menyebabkan penumpukan lemak di sekitar uritan. Nah, ini sangat mengganggu produktivitas telur. Jadi, energi metabolisme untuk ayam kampung unggulan tidak boleh berlebihan ya lur ya, karena menyebabkan ayam kita terlalu gemuk. Kayak Pak Ko badannya gemuk. Aduh, bisa aja kamu. Oke, yang ketiga, penggunaan sayuran yang berlebihan. Untuk melengkapi nutrisi dalam merangsum pakan, biasanya kita sebagai peternak mandiri menggunakan sayuran ya lur ya. Tetapi lur, penggunaan sayuran ini walaupun dianjurkan, namun penggunaannya tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena sayuran yang memiliki serat kasar yang tinggi tidak dapat dicerna oleh ayam ataupun unggas, karena ayam ataupun unggas tidak memiliki enzim selulotik
dalam saluran pencernaan. Nah, jadi saran saya lur ya, penggunaan sayuran seperti kangkung, daun pepaya, daun sawi, kubis, terus umpamanya daun bayam, itu jangan sampai lebih dari 5%. Yang keempat adalah pemberian bekatul atau dedak secara berlebihan. Nah, saran saya alangkah baiknya pemberian bekatul itu tidak lebih dari 20-30% lur ya. Nah, seandainya jenengan pakai 30% itu boleh, tapi dengan syarat bekatulnya harus difermentasi. Karena apa lor? Dalam bekatul itu ada zat asam fitat. Nah, ini mampu mengikat protein. Nah, ini sangat berbahaya untuk ayam kampung petelur kita. Jadi, kalau penggunaan lebih dari 30% atau lebih dari 20%, ini alangkah baiknya kita fermentasi dulu ya. Dan jangan lupa, seperti yang saya share di video-video sebelumnya, kita membeli bekatul yang asli. Oke, jangan membeli bekatul yang palsu alias sekam giling. Karena bekatul palsu alias sekam giling ini berbahaya untuk ayam kita. Nanti ayam kita kurus, ayam kita nyilet, tidak bisa tumbuh besar ataupun gemuk, dan produktivitas telur menurun, bahkan bisa berhenti. Wah, ternyata sekam giling itu berbahaya ya. Lah iya Thomas, wong sekam giling itu biasanya buat alas kandang kok dibuat pakan. Pakku, bagaimana cara membedakan antara bekatul asli dengan sekam giling? Ya, caranya mudah sekali ya lur ya. Kita ambil satu genggam bekatul yang kita beli, terus kita taruh di gelas yang sudah ada airnya, kira-kira ada setengah ya, airnya setengah aja. Kita masukkan bekatul di situ, terus kita aduk. Nah, jika bekatulnya itu hampir semuanya di atas, itu menandakan bahwa apa yang kita beli tadi adalah sekam giling. Kalau bekatul rata-rata hampir semuanya tenggelam. Jadi bahan-bahan materinya itu pada tenggelam, itu berarti bekatul asli. Kalau yang sekam giling nanti semuanya mengambang lur ya, hampir semuanya mengambang. Begitu caranya ya lur ya. Nah, untuk pengetesan kedua kita bisa pegang lur ya. Kita ambil bekatul, kalau kita pegang itu terus kita remes gitu, kelihatan mentul-mentul gitu ya. Apa ya, mentul-mentul gitu ya. Pokoknya kelihatan apa ya, agak membal gitu. Itu katul asli atau bekatul asli. Kalau sekam giling itu terasa persah, apa ya? Persah itu ngeres gitu. Krek, kasar gitu. Dan apa ya, tidak membal. Nah, itu berarti sekam giling. Dan biasanya untuk bekatul itu agak mahal lur ya. Kalau di tempat saya ini kurang lebihnya sekitar Rp4.000 ya lur. Terus yang untuk bekatul abal-abal alias campuran sekam giling yang banyak itu biasanya 1.500 sampai 2.500 per kilonya. Itu biasanya jelas sekali banyak sekam gilingnya lur ya. Nah, yang selanjutnya untuk pantangan pakan ayam kampung petelur yang kelima adalah jangan sampai telat air minum. Ini sangat vital sekali lur ya, dan mungkin jarang diketahui. Loh, kenapa Pakku kok bisa begitu? Ya, karena ayam bisa dehidrasi lur ya, alias kekurangan air. Nah, kalau sudah dehidrasi, kemungkinan terbesar untuk ayam kampung petelur ini menjadi stres. Nah, kalau sudah stres ini sangat berpengaruh bagi produktivitas telur dan bisa mengakibatkan ayam berhenti bertelur. Nah, di kasus lain lur, dengan adanya ayam yang stres karena dehidrasi, ayam menjadi panas lur. Nah, istilah kata heat stress. Nah, ini ayam bisa mati mendadak. Ini yang paling penting. Kalau boleh dibilang, lebih baik telat pakan daripada telat air minum. Itu kunci dari ayam kampung petelur. Namun yang lebih tepatnya ya jangan sampai telat keduanya lur ya. Pemberian pakan yang tepat waktu dan air minum selalu terjaga ketersediaannya, maka produktivitas telur menjadi stabil dan meningkat.
Nah, jadi diingat lur ya, ada 5 pantangan pakan ayam kampung petelur. Jadi yang pertama, kurangnya jumlah protein dalam pakan. Oke, ini termasuk energi metabolismenya ya. Yang kedua, jangan memberikan nasi aking ataupun karak lebih dari 30% dari total pakan. Oke. Yang ketiga adalah penggunaan sayuran harus kurang dari 5% ataupun 5% saja. Yang keempat adalah penggunaan bekatul yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah jangan sampai telat air minum. Itu. Jadi ingat lur ya, 5 pantangan pakan ayam kampung unggulan. Oke, sedulur peternak ayam kampung 22, demikian tadi reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak Indonesia, jaya jaya jaya.